CSR kita dari tol, dari Utama Karya. Ini jembatan gantung, jembatan baja. Ini penghubung Indra Putra Subing Gunung Sugi. Ya. Nah, ini kurang lebih sekitar berapa meter ini ya? Yang Erick Thohir itu ada. Ya, Erick Thohir. Kemudian yang kedua, dukungan kaitan dengan Kodim Lampung Tengah. Kodim 0433 Lampung Tengah. Ini yang pertama parkir. Kemudian rumah jaga. Kemudian rumah sakit Kodim. Kemudian satu gedung unit yang akan digunakan oleh mereka. Nah, kemudian CSR ini tidak diterima dalam bentuk uang. Yang berupa barang. Artinya perusahaan lah yang membangun CSR tersebut. Kemudian perbaikan jembatan West Putih. West Putih ini mulai dari pengecatan pagar, pemasangan lampu, pemasangan guardrail jalan, kemudian lampu. Itu dari perusahaan mana tuh, Bang? Itu dari Bank Lampung. Dari Bank Lampung. Dari Bank Lampung. Iya. Itu Bank Lampung yang mengerjakan. Nah, inilah CSR di tahun 2024 yang kita fasilitasi oleh Bapeda. Artinya dari mulai pengajuan sampai dengan mereka pelaksanaan. Iya, artinya itu kan dari segelintir perusahaan ya, Bang. Ya, seluruh perusahaan yang ada di Lampung Tengah ini berapa sih, Bang, jumlahnya? Seluruhnya Bapeda tidak ada datanya, di PNPTSP yang punya data jumlah perusahaan di Lampung. Jumlah perusahaan di Lampung Tengah. Cuman yang baru masuk itu aja. Seperti Umas Jaya, habis itu Sungai Budi, itu belum ada, Bang, CSR mereka. Kalau CSR itu pasti ada, karena itu Terus? sudah kewajiban undang-undang. Iya. Tapi CSR biasanya dilaksanakan oleh perusahaan itu sendiri. Kan biasa ada unit pengelola CSR sendiri di perusahaan yang digunakan untuk mengcover lingkungan setempat. Nah, cuman CSR yang kita bicarakan ini adalah CSR yang diminta oleh pemerintah daerah kepada perusahaan untuk menangani program atau kegiatan yang tidak tertangani oleh APBD. Nah, Terus bak sampah, saya lihat ada mau bantuan dari mobil sampah, Bang. Itu dari CSR mana itu, Bang? tahun berapa? Tahun 2023 ya? Sebelum 2023 seperti Ya, itu. sebelum ya. Lama. Emang nggak ada, Bang, contoh sebab Udah lama itu. artinya gini, emang Bapeda tidak punya, Bang, dokumentasi arsip untuk CSR yang sudah ada di Lampung Tengah? Nggak ada arsip. Ya, lebih dari 2023 di ke atas ya harus kita buka dulu arsipnya. Gitu ya. Tapi kalau yang 2023 sampai 2024 ini yang saya sampaikan. Artinya kan gini, Bang, perusahaan itu kan punya kewajiban ya untuk membayar CSR 2,5%, Bang, ya, dari keuntungan perusahaannya. Emang dari pemerintah daerah nggak mempertanyakan apa perusahaan itu, Bang? Contoh nih kayak kalau lain dari perusahaan yang di lingkungan kami yang Abang berbicara tentang lingkungan, kayak CSR di tempat kami ini kan setiap tahunnya memberikan 1 ekor sapi kepada lingkungan. Emang nggak ada, Bang, catatan khusus gitu untuk ke perusahaan, setiap perusahaan harus ini loh yang harus kalian keluarkan untuk pemerintah Lampung Tengah? Emang nggak ada? Ya, jadi perusahaan tidak itu sudah menjadi ranah internal perusahaan. Mengelola tanggung jawab sosial perusahaan kepada lingkungan yang terdampak dari perusahaan tersebut. Tetapi hanya Bapeda ini mengarahkan agar tanggung jawab sosial perusahaan itu diarahkan untuk menangani hal-hal yang krusial di Lampung Tengah, seperti penanganan kemiskinan. Tapi mekanisme seperti apa? Biasanya perusahaan itu sudah punya cara sendiri, sudah punya unit sendiri, dan mereka wajib melaporkan itu. Karena itu bagian dari kewajiban perusahaan, dilaporkan kepada kementerian terkait. Gitu. Jadi ketika berbicara data, Bapeda nggak punya data, yang punya data Beni Jumlah perusahaan. Jumlah perusahaan. Kalau jumlah perusahaan itu Dinas Penanaman Modal yang punya. Yang punya. Artinya mana perusahaan skala besar, skala menengah, skala kecil, di PNPTSP yang punya. Yang punya data. Tapi kalau proses permohonan CSR itu memang melalui Bapeda. Tahun 2023-2024 ini yang kita fasilitasi oleh Bapeda. Nah, apakah belum maksimal? Tentu belum maksimal. Nah, ke depan ini akan kita maksimalkan pengelolaan CSR dalam rangka menangani persoalan yang ada di Lampung Tengah. Ya, karena gini, Bang, karena banyak juga